diskriminasi antar sesama. Menurut penilaian saya, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita ini sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi menurut penilaian saya, di wilayah setempat ini untuk tindakan diskriminasi, masyarakat sudah sangat menghindari tindakan-tindakan diskriminasi seperti itu. Sebagai bukti nyatanya, masyarakat itu akan selalu menerima segala perbedaan dalam masyarakat, lingkup masyarakat yang mayoritas. Contoh konkretnya kami di sini di SMA Negeri 1 Lelah ini mayoritas Katolik dan mayoritas orang Manggarai, tetapi yang minoritasnya ada yang beragama Hindu, gurunya ada yang beragama Hindu, ada beragama Islam, dan siswanya juga ada yang beragama Protestan. Tetapi untuk kehidupan kami di sini, interaksi kami tidak pernah melihat yang mayoritas saja. Kami di sini selalu mengayomi teman-teman yang minoritas seperti teman guru maupun siswa-siswi. Jadi menurut saya untuk tindakan diskriminasi itu sudah tidak ada di wilayah setempat ini, karena orang-orang di sini akan selalu mengedepankan perbedaan, menghargai segala perbedaan yang ada. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari narasumber bahwa masyarakat di desa Rejeng sudah dari dulu menunjukkan sikap positif dalam menghindari tindakan diskriminasi. Masyarakat di desa Rejeng sangat menghindari sikap diskriminasi supaya tidak terjadinya satu perpecahan dan masalah di masyarakat. Segitu. Pertanyaan kedua, tantangan apa yang dihadapi masyarakat setempat dalam menjaga persatuan seiring dengan perkembangan global? Kita sekarang ini ngomong tentang perkembangan global ini. Contoh konkretnya saja, kita di sini semua yang berada di ruangan ini, kita semua menggunakan handphone, dan di dalam handphone ini kita bisa mengakses apa saja. Jadi menurut saya sebagai tantangan untuk menghadapi keutuhan, kesatuan dan kesatuan masyarakat, itu yang pertama penggunaan media sosial yang tidak bijak, adanya penyebaran berita-berita yang bukan berita yang sebenarnya. Jadi masyarakat juga mudah diprovokasi oleh situasi-situasi seperti itu. Jadinya keutuhan hidup bermasyarakat juga sedikit, menurut saya bukan banyak, karena situasi-situasi seperti itu hanya ada di kalangan-kalangan tertentu saja. Kalau orang tua itu di wilayah setempat tidak mengenal yang namanya handphone. Paling yang mengenal handphone itu orang-orang yang seperti kami di sini, mayoritas yang usia remaja. Jadi tantangan itu dijadikan adanya tantangan itu karena situasi-situasi seperti itu. Ada yang mengupload video-video yang tidak berkenan, itu kan sama halnya orang mengupload itu sama halnya mempromosikan hal-hal yang tidak baik kepada generasi-generasi di bawah kita. Jadi menurut saya untuk mengatasi tantangan seperti itu harus adanya kerjasama antara berbagai pihak, baik itu masyarakat, dalam tanda kutip orang tua, anak dengan pemerintah, supaya anak itu lebih bijak menggunakan media sosial, dan kita sebagai generasi yang terdidik menggunakan penggunaan media menurut saya kita sebagai generasi seperti itu menjadi orang terdepan, menjadi pionir untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita untuk mengatasi tantangan itu. Dan yang berikutnya, tantangan yang kedua, sekarang itu ngomong tentang perkembangan global, TikTok dan Facebook itu tidak hanya kita saja yang mengenalnya. Anak-anak usia SD saja semua sudah punya akun Facebook, akun TikToknya masing-masing. Jadi karena penggunaan media-media seperti itu dengan tidak bijak, jadinya persatuan dan kesatuan di masyarakat itu tidak dikedepankan, karena nilai-nilai Pancasila itu tidak dijadikan sebagai pedoman hidup.
menurut saya. Tantangan di era globalisasi. Tantangan yang sering yang terjadi di era globalisasi sekarang yaitu penggunaan media sosial yang tidak bijak, ketimpangan akses informasi, serta pengaruh budaya asing melalui media massa. Untuk mengatasi tantangan seperti ini, masyarakat perlu saling menghargai, berdialog, dan menjadikan tokoh masyarakat sebagai panutan penyelesaian masalah ketika ada masalah di masyarakat. Contoh kasus yang sering terjadi di era globalisasi zaman sekarang adalah penyebaran berita hoax, penyebaran video yang tidak kenan untuk menonton, menghina sesama, membuli. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana sikap persatuan dan kesatuan memperkuat keutuhan dalam masyarakat? Tentang sikap persatuan dan kesatuan itu, kita sebagai anggota masyarakat yang harus menjadi pioner untuk mempromosikan sikap-sikap seperti itu. Menurut saya, jika di pertanyaan sebelumnya tadi tentang tantangan, yaitu banyak masyarakat yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak. Jadi menurut saya, untuk sikap positif untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan itu, menurut saya masyarakat itu atau kita sebagai generasi yang terdidik harus bisa mencegah konflik. Kita harus bisa hidup sesuai dengan koridornya, hidup dalam pagar itu, hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila, mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup, maka perpecahan itu tidak ada, karena kita dalam nilai-nilai budaya itu, kita sebagai orang Manggarai, semua orang Manggarai, sebagai orang Manggarai, saya ambil contoh konkretnya di wilayah setempat ini. Tentang orang Manggarai, kalau melihat atau menyapa orang yang lebih tua dari kita, pasti menyapa dengan kata ite. Karena situasi-situasi seperti itu bisa menjaga keutuhan di masyarakat. Sikap-sikap saling menyapa saja itu bisa menjaga keutuhan di masyarakat itu. Yang berikutnya, mewujudkan keharmonisan. Mewujudkan keharmonisan, kalau kita hidup atau berinteraksi secara baik dengan orang-orang selain diri kita sendiri, kita mencintai kehadiran, menghargai kehadiran dari orang-orang selain kita, maka perpecahan itu tidak akan hadir di kehidupan kita. Jika dilihat dari banyaknya tantangan yang sudah dijelaskan di atas tadi, ada beberapa upaya untuk menghindari atau menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi, menjaga persatuan, memperkuat pendidikan karakter, bijak dalam menggunakan media sosial, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, menciptakan hubungan harmonis antara masyarakat, dan bisa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana masyarakat berkontribusi dalam menjaga kesatuan? Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga persatuan itu, menurut saya, menghargai perbedaan. Warga Indonesia, jangankan ngomong tentang Indonesia secara keseluruhan, omong tentang masyarakat Manggarai saja atau omong tentang wilayah setempat saja, tidak hanya lahir dari rahim-rahim tertentu saja. Seperti di dalam lingkup perkampungan saja ada yang namanya BAU atau ACKI dalam kehidupan masyarakat. Menghargai perbedaan tidak hanya kita menghargai kehadiran dari ACKI-nya kita saja. Kita bisa menghargai kehadiran dari keluarga-keluarga selain keluarga inti dari masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya, menurut saya untuk menjaga kesatuan itu berdialog antar budaya. Berdialog antar budaya tidak hanya kita berbicara tentang interaksi dengan sesama kita saja, sesama orang Manggarai saja. Kalau kita berdialog dengan orang-orang di luar kita, maka kita bisa mengetahui, oh, orang ini maunya hidupnya begini. Dan kita juga bisa sharing ke orang tersebut bagaimana kebudayaan atau kebiasaan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ambil contoh konkretnya, kami di sini ada teman guru dari Bali dan dia beragama Hindu. Pertamanya kami tidak paham kenapa
sampai di motornya itu saja ada hal-hal yang menurut kita aneh, menurut orang-orang aneh. Kenapa hal itu, padahal itu termaksud sesajian yang mereka lakukan, dan sesajian yang mereka lakukan di rumah itu harus ada di semua barang yang mereka miliki, termasuk kendaraan itu. Kami sharing, Pak, kenapa sampai di motornya ada daun pandan seperti ini? Dia sharing, ini sajian yang kami jalankan sebagai budaya kami, jadi kami melakukan hal ini. Jadinya kami mengetahui perbedaan itu dan akan menghargai perbedaan itu. Setelah mengetahui hal itu kenapa sampai dijadikan sebagai kebiasaan oleh orang-orang itu, jadi kami bisa menghargai segala perbedaan itu. Jadi dia juga bertanya kepada kami di sini, kenapa kalau ite omong dengan bapak kepala sekolah, ite omong dengan kata ite, bahkan dengan siswa saja, guru-guru di sini tidak pernah menggunakan kata hal, karena dengan menggunakan kata ite menyapa siswa yang dalam tanda kutip usianya jauh di bawah usia dari guru-guru di sini, berarti itu mempromosikan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Adapun upaya dari masyarakat untuk menjaga persatuan supaya tidak terjadinya perpecahan. Yang pertama itu memperkuat rasa persaudaraan, menjaga sikap toleransi yang tinggi, menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Bagaimana upaya tokoh-tokoh masyarakat dalam mensejahterakan situasi yang bertentangan di antara masyarakat? Situasi yang bertentangan antara masyarakat itu berarti adanya miskomunikasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tugas yang harus dijalankan oleh tokoh masyarakat itu, mereka harus menjadi pion untuk menjembatani perbedaan itu. Dan jika dalam kehidupan masyarakat ada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami pertentangan, maka tugas dari tokoh masyarakat itu mencari tahu akar dari persoalan itu. Setelah dia mencari tahu akar dari persoalan itu, dia harus bertugas dan punya kewajiban untuk mempromosikan solusi dari situasi seperti itu, dan solusinya itu harus bisa diterima oleh banyak orang. Misalnya tadi ada dua kelompok yang bertentangan, maka dia memberikan solusinya itu tidak hanya kepada kelompok yang satu saja, kelompok yang lain diabaikan. Solusi yang ditawarkan itu harus bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bertentangan. Yang berikutnya, sebagai tokoh masyarakat, omong tentang tokoh masyarakat itu dia harus bisa menjadi contoh kepada anggota-anggota masyarakatnya. Sama seperti dalam kehidupan kita di kampus saja. Omong tentang komisaris di dalam satu kelas itu, dia harus lebih baik perilakunya dibandingkan teman-teman yang lain. Misalnya pada saat ada dosen yang tidak masuk, tugas dari komisaris itu dia yang harus memanggil dosennya. Kalau ada teman-teman yang tidak perlu dipanggil saja, biar saja kita hura-hura di dalam kelas. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Untuk upaya masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu, yang pertama sekali memupuk sikap toleransi. Memupuk sikap toleransi. Kalau di masyarakat ada orang-orang selain kita, maka kita harus bisa menghargai orang. Itu misalnya tadi saya sudah singgung di awal bahwa kami di sini ada orang-orang selain orang yang beragama Katolik. Pada saat jam 12, mungkin tadi kakak-kakak menyaksikan itu, jam 12 siang kami di sini adakan doa Angelus. Pada saat kami yang beragama Katolik di sini mengadakan doa Angelus, teman-teman selain yang beragama Katolik ikut diam. Situasi doanya itu khusyuk tadi, tidak sama seperti di tempat-tempat yang lain. Kalau ada yang sedang berdoa, kalau
kalau bukan urusannya dengan saya ya sudah saya masih jalan keluar masuk ruangan. Kalau kami di sini tidak. Terus yang berikutnya toleransinya itu guru-guru yang selain agama Katolik yang masuk di kelas yang memang 100% orang Katolik, mereka selalu menyuruh sebelum pembelajaran dan akhir pembelajaran itu mereka selalu mengarahkan anak-anak itu untuk berdoa yang walaupun tidak satu kepercayaan dengan guru tersebut. Yang berikutnya memperkuat pendidikan karakter. Menurut saya pendidikan karakter itu harus dimulai dari keluarga, supaya anak itu pada saat terjun ke masyarakat, berasal dari keluarga itu, anak terjun ke masyarakat itu mengambil hal positif yang terjadi di keluarga. Karena apa yang ia tunjukkan di masyarakat, berarti itu yang ia terima dari keluarga. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting untuk dijadikan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan di masyarakat. Yang berikutnya menggunakan media sosial dengan bijak. Karena jika kita menggunakan media sosial dengan bijak, kehidupan itu akan aman-aman saja, akan baik-baik saja. Dan yang terakhir menurut saya untuk salah satu upayanya itu mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kalau ada kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan di masyarakat, kita harus mengambil bagian supaya keutuhan itu akan terjaga. Masyarakat juga berperan penting sebagai teladan dan penggerak dalam menyelesaikan konflik demi menjaga keharmonisan sosial. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kami berikan. Sebelum kami mengakhiri wawancara ini, kami ingin meminta sedikit pesan atau ujangan dari Ibu untuk para generasi muda yang mungkin sekarang kita rasakan banyak yang tidak menghargai satu sama lain. Pesan dari saya, karena jujur saja saya ambil dari profesi saya sebagai guru. Pesan saya sebagai generasi muda yang mungkin sebelumnya tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai kehadiran dari orang-orang. Satu saja pesan saya, hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Omong tentang hidup, kalau kita didasari dengan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman hidup, maka kehidupan itu akan baik-baik saja. Jadi sekali lagi saya katakan, jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Maaf mengganggu waktu Ibu. Untuk persoalan mengganggu waktunya sebenarnya tidak ada, karena saya sudah setelah dikontak beberapa hari yang lalu, saya sudah rencanakan hari Jumat ini karena memang saya agak free di hari Jumat ini. Tapi karena tadi IT semua sudah tiba di sekolah, saya masih di ruangan kelas. Itu beban untuk saya karena janjinya setelah saya ikut kegiatan-kegiatan di sekolah. Tapi karena sebenarnya tadi free, tapi kenyataannya agak mepet waktunya, jadi saya tidak ada di tempat pada saat IT sudah sampai di sekolah. Kesimpulan yang kita bisa tarik dari hasil wawancara ini ialah masyarakat di Desa Rejang menunjukkan sikap inklusif dan saling menghargai perbedaan untuk menghindari sikap diskriminasi. Dalam menghadapi tantangan global seperti penyalahgunaan media dan dominasi budaya asing yang masuk, masyarakat berupaya menjaga persatuan dengan menjunjung tinggi rasa toleransi, memperkuat pendidikan karakter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.